ya, terhadap pembesar yang lalim. Nah, hari ini kita juga akan belajar sesuatu yang baru. Mungkin temanya sama, mungkin temanya mirip-mirip, tetapi ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapati ya, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pelajari kalau kita membaca dengan lebih cermat lagi, lebih dalam lagi. Bahkan ya di pasal-pasal sebelumnya saya bisa khotbah dari sisi yang lain karena firman ini nggak ada habisnya. Ya, jadi karena itu pagi hari ini ayo kita belajar bersama-sama. Minta pertolongan melawan musuh. Baca dengan suara keras. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Jadi Saul ini stalker zaman dulu ya. Jadi dikatakan Saul ini ngawasin rumahnya Daud. Aduh, ini orang yang terobsesi untuk membunuh Daud. Tapi untungnya Tuhan yang bela. Tulis di live chat, Tuhan yang bela. Dikatakan lepaskanlah aku daripada musuh ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Maksudnya tentara-tentara dari Saul. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa, jangan mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dan berkhianat. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tapi Engkau Tuhan menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Jangan membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu. Jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkaannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Diulangi lagi oleh Daud ya. Mereka mengembara mencari makan apabila mereka tidak kenyang dan mereka mengaum. Tetapi aku menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai. Seperti pagi ini kita datang dengan bersorak-sorai. Karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Tempat pelarianku pada waktu kesesakan. 17 dengan keras ya kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama yaitu reaksi benar dalam tekanan. Tulis di live chat, reaksi benar dalam tekanan. Nah ini firman Tuhan temanya dan saya boleh catat reaksi benar dalam tekanan. Saudara, kenapa saya mau bicara tentang tekanan pada pagi hari ini? Karena dari pasal ini kita melihat Daud sedang berada di bawah tekanan yang sangat berat sekali. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah tapi di rumah pun dia gak aman. Ya, karena ada tentara-tentaranya Saul selalu mengawasi rumahnya, selalu datang ke rumahnya, mengelilingi rumahnya. Ya, seperti dikatakan seperti anjing melolong. Nah, muter-muter saudara ya, mengelilingi rumahnya, menjaga rumahnya ya, mengawasi gerak-geriknya. Saya nggak bisa bayangin ya saudara ya, kalau tiba-tiba di dekat rumah saya itu ada orang-orang selalu memperhatikan rumah saya pasti ketakutan. Itu pasti tekanan yang berat buat saya ya. Di rumah saya selalu ada orang yang datang, yang jalan di depan rumah terus ngeliatin saya. Nah, saya nggak bisa bayangin yang dialami sama Daud. Ya ini tekanan yang berat, ini tekanan yang sangat menakutkan menurut saya. Dan kalau kita tidak mengatasi tekanan ini dengan baik, maka kita bisa jadi orang gila. Ya, saya yakin Daud juga di ujung sakit jiwa saudara. Kenapa? Karena tekanannya begitu berat. Tetapi untungnya dia ini menjadi orang yang mengatasi tekanan dengan baik. Nah saudara, kalau kita gak bisa mengatasi tekanan dengan baik, maka saya khawatirnya kita akan menjadi orang-orang yang jadi orang-orang yang gampang menyerah. Kita akan jadi orang-orang yang gampang stres, gampang depresi, gampang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, ya, kita harus punya reaksi yang benar di tengah tekanan. Ya, ayo bersama-sama kita mau belajar. Ya, di dalam Alkitab saudara, kita melihat bahwa banyak orang mengalami tekanan yang berat.
Dan salah satunya adalah Daud, ya. Saya tiba-tiba teringat, saya buka catatan saya. Ada seorang raja yang bernama Yosafat, dia pun juga menghadapi tekanan. Ya, Yosafat mendapat berita bahwa yang mengelilingi dia, yang datang mau menyerang dia itu sangat besar sekali. Nah, Saudara, kenapa ini perlu dibahas hari-hari ini? Banyak orang hari-hari ini ya sedang menghadapi tekanan yang berat, bukan? Nah, Saudara mungkin ngadepin tekanan dari berbagai macam sisi. Mungkin kita nggak lagi di peperangan ya, kita tidak lagi berada di dalam war atau perang di mana kita bawa pedang dan bunuh. No, no, no. Kita udah nggak di zaman seperti itu lagi, ya. Kita bukan di zaman penganiayaan lagi. Ya, karena itu mungkin ada jemaat yang bilang, "Pastor, ya kan dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Nanti kita akan melihat kemuliaannya." Nah, Saudara, konteks pada saat itu adalah orang-orang Kristen sedang dianiaya. Nah, orang-orang Kristen gereja mula-mula lagi dianiaya oleh pemerintah Roma. Karena itu di dalam Alkitab Paulus menulis, ya, kasih pesan kepada gereja-gereja, sabarlah dalam menderita. Nggak apa-apa kalau kamu mati memberitakan Injil, nggak apa-apa, ada kemuliaan Tuhan. Nah, tapi sekarang konteksnya kita udah tinggal di zaman di mana kita ini udah nggak dianiaya lagi. Ya, gereja boleh beribadah dengan bebas. Ya, gereja udah boleh beribadah dengan baik. Ya, seperti lewat online. Kita udah gak dianiaya lagi. Ya, karena itu konteksnya berbeda. Nah, karena itu kalau ada orang yang masih mau, oh ya kita harus menderita, kita harus ini, kita harus ini. Yes, dalam hidup memang kita harus menghadapi penderitaan. Tapi kita bersyukur kita punya bapak-bapak gereja yang baik. Ya, yang sudah melewati itu semuanya. Ya, bahkan sudah menderita dan sudah memenangkan banyak hal-hal buat kita supaya kita bisa menikmati. Kita tinggal di zaman kasih karunia. Menurut saya, tulis di live chat, zaman kasih karunia, ya. Dan hari-hari ini tantangan kita lain, ya. Tantangan kita adalah apakah kita mau hidup dalam kerohanian atau kita jatuh di dalam keduniawian. Nah, itu peperangan kita hari-hari ini. Kekristenan sedang menghadapi tekanan, ya, tekanannya berat. Tekanan apa? Tekanan dunia, ya, di mana keduniawian dan kerohanian ini, ya, kadang-kadang rohaninya bisa kalah. Karena itu minggu kemarin kan saya khotbah tentang itu. Ya, supaya kita terus ingat, ya, bahwa rohani ini tetap penting. Tulis di live chat, rohani tetap penting. Ya, karena itu kita mau belajar bersama-sama dalam tekanan dunia yang kita alami. Mungkin bukan tekanan dari musuh ya menyerang kita, tetapi tekanan kehidupan. Tekanan dari orang-orang di sekitar kita, tekanan dari kompetitor kita, dari musuh kita, tekanan dari tuntutan hidup. Nah, bagaimana kita mengatasinya dengan baik? Karena kalau kita tidak mengatasinya dengan baik, maka hasilnya pasti buruk. Hasilnya tidak akan baik. Karena itu kita belajar sama-sama ya. Hari ini dari cara Daud mengatasi tekanan itu dengan benar. Supaya kita tidak salah mengatasinya. Ya, kita mau belajar. Ada 3 poin, saya tutup dengan ini. Bagi saudara yang hari ini sedang tertekan, ya, saudara yang hari ini sedang menghadapi tekanan berat dari berbagai macam sisi. Nah, kita mau belajar bersama-sama dengan benar untuk kita mengatasi tekanan atau stres itu. Nah, saudara, kita baca di dalam ayatnya yang ke-9. Ini yang pertama. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu sebab Allah adalah kota bentengku. Nah, dikatakan aku mau berpegang kepadamu. Saudara, yang pertama saat kita menghadapi tekanan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpegang kepada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu penting. Ya, hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik. Ya, tetapi saudara dan saya bisa melihat Tuhan lewat apa? Lewat perkataannya. Seperti mungkin hari ini saudara lagi dengar saya di mobil, ya, mungkin saudara lagi nggak lihat muka saya, ya, saudara nggak lihat saya pakai baju merah, mungkin saudara dengar di handphone sambil saudara nyetir. Nah, kalau nyetir jangan lihat saya. Nah, tetapi dari suara saya, saudara bisa tahu bahwa saya lagi berbicara. Suara saya pun adalah saya. Nah, begitu juga kalau saya nulis sebuah buku. Ya, ada beberapa jemaat bilang, "Pastor nggak mau nulis buku nanti." Ya, ada waktunya saya akan nulis buku. Tapi jangan lupa nanti ikut yang 22 September ada Pastor Juan Mogi yang menulis buku. Nah, bukunya juga bagus sekali. Nah, kalau tulisannya saya, misalnya saya nulis buku, itu juga saya. Nah, saudara bisa lihat saya dari tulisan saya. Seperti di Alkitab, kita nggak kenal sama Paulus. Tapi kita bisa kenal Paulus lewat apa? Lewat perkataannya. Nah, ini adalah firman Tuhan.
Karena itu kita percaya bahwa kita bisa melihat Tuhan saat kita melihat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan kita punya kekuatan. Nah, tetapi oleh pelayanan beliau, apa yang terjadi? Disuruh ngulangin firman. Ya, aku berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan menerima aku apa adanya. Aku anak Tuhan, aku anak-anak Allah. Diulangin terus setiap hari, diulangin terus setiap hari. Apa yang terjadi? Bener, bisa waras, bisa normal, bahkan jadi bendahara katanya. Wow. Dari situ saya lihat kuasa firman Tuhan. Tulis di live chat, firman Tuhan berkuasa. Dan saudara, saya percaya kalau dalam hidup kita juga pegang itu setiap hari. Kalau dalam kehidupan kita ya, kita terus melakukan itu. Kalau kita dalam firman Tuhan, setiap hari kita melakukan firman, kita ngomongin firman, berpegang kepada kekuatan kita yang sesungguhnya seperti Daud ini. Kita dapat kekuatan yang baru, kita dapat kota benteng, kita dapat perlindungan. Mungkin saudara ngadepin tekanan, wah bebannya berat. Saya berkata, segala perkara dapat kutanggung. Ya, jadi hari ini tugas saya buat saudara, PR-nya coba cari ayat hafalan, coba hafalin ayat itu sampai titik komanya engkau harus hafal. Dan saat engkau berada dalam masalah, persoalan, saudara lagi stres, tiba-tiba ada serangan di pikiran saudara, saudara boleh ulangi ayat itu, ulangi ayat itu, ulangi ayat itu. Ya, beberapa ayat itu sangat menguatkan kita. Ya, dan saudara boleh cari itu, boleh Google, ya, boleh cari, nggak perlu dari saya. Ya, kita nggak perlu terlalu ketergantungan dengan saya, cari sendiri. Ya, dan saudara pasti menemukannya. Ya, yang pertama, dalam tekanan kita berpegang kepada firman Tuhan. Ya, kita nggak bisa pegang Tuhan secara fisik, tapi kita bisa pegang firman dan perkataannya. Nah, saudara, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-16. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Ya, dikatakan pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Nah, saudara ya, di sini menyanyikan dan bersorak-sorai. Nah, saudara, dalam tekanan apa yang harus kita lakukan? Apa reaksi yang benar? Reaksi yang benar adalah kita menyembah. Tulis di live chat, menyembah. Saudara, ada bedanya antara lagu worship dan lagu dunia. Lagu dunia banyak yang bagus, saudara. Saya tidak melarang jemaat dengar lagu dunia. Ya, lagu dunia juga banyak yang bagus-bagus, melodinya bagus-bagus. Ya, lagu dunia itu banyak yang catchy. Ya, kadang-kadang kita bisa ingat sama lagu-lagunya. Nah, ya seperti lagu-lagu romantis zaman dulu, Endless Love, ya kan? Wah, ya kan nostalgia kan? Ya, seperti lagu-lagu yang bagus banget ya zaman dulu, Nothing's Gonna Change My Love For You. Itu lagi viral sekarang di TikTok. Nggak apa-apa, tapi ada bedanya kalau kita nyanyi lagu worship. Karena lagu worship datang dari benar-benar hati yang benar-benar menciptakan lagu ini buat Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa di saat kita worship, di saat kita praise, kita menyembah, kita memuji Tuhan, maka di situ kita bisa menghadapi tekanan dengan baik. Nah, hari kita punya channel GSJS Worship. Di situ saya upload semua lagu-lagu setiap minggu kita nyanyiin. Ya, saudara bisa dapatkan di situ. Menurut saya ini sangat-sangat bagus sekali. Ya, menurut saya ini luar biasa. Karena itu saya berharap ya, saudara buka channel GSJS Worship mulai hari ini. Saudara nyalain terus gitu di mobil saudara, mungkin kena macet dan lain-lainnya, mungkin di kantor saudara pakai earphone, ya dengerin lagu worship, lagu pelan ya, yang beatnya pelan, beatnya cepet, dengerin semuanya, ya dengerin ya, lagi tekanan dengerin itu. Saya percaya dan saudara jangan cuma dengerin tapi ikut nyanyi. Ya, tapi jangan di umum saudara nyanyi teriak-teriak waktu yang tepat. No, bukan seperti itu. Tapi saudara juga ikut nyanyi. Kalau saudara lagi sendiri, lagi di mobil, ya saudara lagi di tempat kerja, mungkin lagi di tempat istirahat, saudara boleh nyanyi dengan pelan. Saudara doa sambil nyanyi. Itu ada kekuatannya. Saudara, Saul itu pernah kerasukan roh jahat. Tetapi di saat Daud main kecapi, di situ roh jahat itu keluar. Saudara, hari-hari ini ya kita banyak yang diserang sama roh jahat. Kita juga banyak diserang sama roh ketakutan, kekhawatiran. Ayo kita lawan itu dengan penyembahan. Ya, nyalakan GSJS Worship setiap hari channel itu. Ya, doakan tahun depan kita ada live recording. Kita punya album pertama. Lagu-lagunya sedang kita siapkan. Ya, kita nggak mau terburu-buru. Ya, karena GSJS Worship kita lagi mempersiapkan lagu-lagunya. Dan saya yakin saudara pasti diberkati lewat album kita di tahun depan ini ya. Dan saya berdoa bahwa saudara akan diberkati dan
Tetapi sekarang ini saudara bisa dengerin di channel kita GSJS Worship. Saudara boleh dengerin lagu-lagunya, saudara boleh nyalain di mobil saudara ya, dengerin semuanya ya, worship leader kita dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa saudara bisa lakukan itu, saudara bisa memberkati orang juga dengan channel ini, dan saya percaya saudara akan diberkati. Dan yang ketiga hari ini ya yang pertama, kita berpegang kepada firman. Setiap hari harus punya ayat hafalan. Yang kedua, ya setiap saat sebisa saudara praise and worship, menyembah, memuji Tuhan. Dan yang ketiga, ayat terakhir, 1, 2, 3. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Nah itu dia. Saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita, apa reaksi kita di saat kita dalam tekanan? Yang pertama, kita harus apa tadi saudara? Ingat? Ya, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua harus menyembah, ya, penyembahan. Yang ketiga kita harus bermazmur. Tulis di live chat, bermazmur. Saudara, apa sih artinya bermazmur? Apa bedanya bermazmur sama berdoa? Apa bedanya bermazmur dengan penyembahan? Karena dari mazmur keluar penyembahan. Saudara, mazmur itu sebenarnya tidak terpatok dengan 150 pasal yang kita baca. Tapi setiap kita dalam kehidupan kita juga bisa bermazmur. Ya, kalau di dunia gereja kita ya, kita gereja Pentakosta Karismatik ya, itu adalah waktu kita penyembahan. Jadi kalau saudara dengar ya, minggu besok di praise and worship kita habis nyanyi lagu, terus ada waktu penyembahan. Nah, kita menyembah dalam roh. Nah, ini kita isi dengan apa? Kita isi dengan mazmur seharusnya. Ya, mazmur itu kata-kata dari hati kita yang keluar mengenai Tuhan. Nah, ya, boleh mungkin juga keluar ya kata-kata yang memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, mazmur adalah kata-kata curahan hati kita kepada Tuhan. Boleh itu curahan hati kita yang dalam tekanan maupun dalam pengagungan. Karena itu kita bisa nyembah, haleluya, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Ya, tiada yang seperti engkau, hanya engkau yang sanggup menolong hidupku. Nah, saudara gak perlu pintar nyanyi. Ya, saudara boleh ucapin itu. Jangan diem kalau saudara lagi penyembahan lalu kita lihat kanan kiri, lihat lampu. No. Tetapi kita sambil nyembah. Ya, keluarin kata-kata haleluya. Kalau saudara gak bisa bermazmur, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mulai katain Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ulangin, nanti Roh Kudus akan kasih ya hikmat untuk kata-kata yang baru muncul. Itulah waktu yang harus kita miliki. Bermazmur bagi Tuhan. Tulis mazmurmu sendiri. Ya, Daud menulis banyak mazmur. Ya, ada dari Korah, Bani Korah, semua dari